Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Amana, 18 NPM 18106311 atau 18032. Saya dari kelas 5F. Ya, kita menjawab pertanyaan atau soal pencarian BFS. Pertama, untuk mencari BFS itu ada beberapa aturan. Nah, ini aturan atau cara kerja dari algoritma BFS. Pertama, kita memasukkan simpul atau memilih simpul awal. Kedua, apabila ambil simpul antrian awal, lalu kita cek apakah itu merupakan solusi atau bukan. Jika solusi, maka pencarian selesai. Namun jika itu bukan solusi, maka masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam antrian. Oke, kita contohkan. Di sini ada pertama, di sini di soal rootnya itu, titik awalnya itu Banda Aceh dan solusinya itu log Semawe. Oke, pertama kita dari Banda Aceh. Apakah Banda Aceh ini merupakan suatu solusi? Ternyata bukan. Banda Aceh bukan solusi. Tapi karena kita telah melewatinya, maka kita warna merah ya. Yang telah kita lewati, titik atau simpul yang pernah kita lewati, kita gunakan warna merah. Nah, selanjutnya di sini Banda Aceh memiliki beberapa tetangga, yaitu Sabang, Calang, Janto, dan Sigu. Kita pergi ke Cabang, kita kunjungi Sabang. Apakah Sabang itu sebuah solusi? Ternyata bukan. Sabang bukan solusi. Dan apakah Calang ini sebuah solusi? Ternyata Calang juga bukan sebuah solusi. Nah, ternyata Calang ini memiliki beberapa cabang lagi. Di sini kita warnai biru ya, atau warna hijau saja. Calang ini memiliki beberapa tetangga lagi. Mulabo memiliki satu tetangga, yaitu Mulabo. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu yang contoh. Apakah contoh sebuah solusi? Ternyata bukan. Dan apakah contoh memiliki tetangga? Ternyata tidak. Lalu kita lari ke Sigu. Apakah Sigu merupakan suatu solusi? Ternyata Sigu bukan solusi dan dia memiliki cabang. Calang dan Sigu memiliki cabang. Selanjutnya kita cek dari cabang yang dimiliki oleh Calang. Tapi dahulu di sini Calang memiliki cabang. Calang memiliki sebuah tetangga Meulabo. Apakah Meulabo itu merupakan sebuah solusi? Ternyata tidak. Tapi dia memiliki dua cabang lagi.
cabang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Amana, NPM 18032, kelas 5F. Sini akan menjelaskan mengenai pencarian BFS. Oke, langsung saja. Sebelum mulai pencarian, kita harus mengetahui bagaimana cara kerja dari BFS. BFS merupakan cara kerja BFS. Ada 6. Pertama, masukkan simpul atau pilih simpul awal, lalu ambil simpul awal antrian, lalu cek apakah setelah kita mengambil, kita cek apakah itu merupakan solusi atau bukan. Ketiga, jika merupakan solusi, maka pencarian selesai. Namun jika bukan solusi, masukkan antrian tetangga. Jika antrian kosong, maka hasil akhir adalah hasil tidak ditemukan. Lalu ulangi langkah nomor 2. Oke, langsung saja di sini. Titik awal yaitu Banda Aceh dan solusi Laut Semawe. Pertama, kita dari Banda Aceh, titik awal. Apakah Banda Aceh ini merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan. Banda Aceh bukan merupakan sebuah solusi. Lalu kita masukkan simpul tetangganya. Tetangganya itu ada Sabang, Calang, Canto, dan Siku. Oke. Pertama kita pergi ke Sabang. Apakah Sabang itu merupakan simpul solusi? Ternyata bukan. Dan karena Sabang tidak memiliki tetangga, maka tidak kita masukkan, tidak kita pilih. Selanjutnya adalah simpul Calang. Apakah Calang sebuah solusi? Ternyata Calang bukan sebuah solusi. Tapi di sini dia memiliki beberapa cabang lagi. Selanjutnya, apakah Janto sebuah solusi? Ternyata Janto juga bukan merupakan sebuah solusi, dan dia tidak memiliki tetangga. Selanjutnya, Sigu. Apakah Sigu ini merupakan sebuah solusi? Ternyata tidak. Namun dia memiliki 3 tetangga. Namun dia memiliki tetangga, yaitu Birun. Nah, sebelum itu kita mulai dari kiri lagi. Apakah melabuh adalah sebuah solusi? Ternyata bukan. Melabuh bukan sebuah solusi. Ataukah apakah Birun sebuah solusi? Ternyata bukan. Birun bukan sebuah solusi. Lalu kita pergi yang lebih dalam, cabang dari Melabuh, yaitu Pilviki. Apakah sebuah solusi? Ternyata bukan. Pilviki bukan sebuah solusi, namun dia masih memiliki cabang. Lanjut ke cabang berikutnya, yaitu Simule. Atau apakah dia merupakan sebuah solusi yang hari ini kita cari? Ternyata bukan. Jadi dia memiliki cabang. Selanjutnya, cabang dari Birun. Apakah Takengon merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan. Takengon bukanlah sebuah solusi. Lalu, apakah Laut Semawe merupakan sebuah solusi atau tujuan akhir? Ternyata iya. Laut Semawe adalah
tujuan akhir atau sebuah solusi. Jadi alur yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan adalah pertama dari Banda Aceh kita ke Sabang, lalu kita ke Calang, kita ke Janto, Siku, lalu dari Siku kita ke Molabu, dari Molabu kita ke Biruen, dari Biruen kita ke Bilfik, Bilfik ke Semule, Semule ke Tangengon, Tangengon baru kita sampai ke Lok Semawe. Oke, kita bisa tuliskan hasilnya biar lebih jelas. Teks. Pertama dari Sabang, dari Sabang kita berangkat ke dari Banda Aceh, dari Banda Aceh, lalu kita ke Sabang, SA, nah lalu kita ke Calang dan Jantino, Calang, kita pergi ke Calang. Ini jalur, ini merupakan jalur dari arus untuk menuju goals yang kita cari, dimana titik awalnya itu Banda Aceh dan tujuannya adalah Lok Semawe. Pertama kita berangkat
Nah, ini merupakan alur yang didapat dari algoritma BFS, di mana titik awal kita itu Banda Aceh dan tujuan atau solusi kita itu Lhokseup Mawai. Pertama, kita dari Banda Aceh menuju Sabang, dari Sabang menuju Calang, dari Calang menuju Janto, dari Janto menuju Sigu, dari Sigu menuju Melaboh, dari Melaboh kita menuju Biren, dari Biren kita menuju BLPD. Nah, setelah dari BLPD kita menuju Simule, dari Simule kita pergi ke Takengon. Nah, dari Takengon kita menuju Lhokseup Mawai. Dan karena Lhokseup Mawai merupakan sebuah solusi, jadi kita berakhir di Lhokseup Mawai. Mungkin itu salah satu teknik dari algoritma BFS, dan ini adalah dan ini tulisan singkatan ini merupakan alur yang didapat dari teknik algoritma BFS. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan dengan algoritma DFS dengan root dan solusi yang sama, yaitu Banda Aceh dan Lhokseup Mawai. DFS ini merupakan kebalikan dari BFS, di mana DFS ini kita harus mendalami keseluruhan dari suatu simpul. Untuk permudah, langsung saja kita praktikan cara mencari goalsnya. Oke, pertama di sini kita berada di Banda Aceh. Kita menjumpai Banda Aceh terlebih dahulu. Apakah Banda Aceh merupakan suatu simpul atau solusi? Ternyata bukan. Banda Aceh bukan solusi. Oke. Lalu kita ke Sabang. Apakah Sabang itu merupakan suatu solusi? Ternyata Sabang juga bukan merupakan suatu solusi, dan dia tidak memiliki turunan tetangga. Jika memiliki, kita harus mencari tetangganya terlebih dahulu, baru kita pindah ke Calang. Nah, selanjutnya kita ke Calang ya, karena Sabang tidak memiliki turunan. Apakah Calang merupakan sebuah solusi? Ternyata Calang bukan sebuah solusi, tetapi di sini dia memiliki turunan. Maka kita cari turunannya terlebih dahulu. Apakah Maulaboh adalah sebuah solusi? Ternyata bukan, dan dia masih memiliki dua turunan di sini, BL Piki. Apakah merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan. Lalu kita turunkan lagi, apakah Tapak Tuan merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan. Lalu kita kembali ke sampingnya, kita mendalami seperti ini ya. Ini proses mendalami sebuah sampul. Jadi kita harus mendalami satu sampul arah terlebih dahulu, baru kita bisa pindah ke tahap berikutnya. Apakah singkil merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan. Singkil bukan merupakan sebuah solusi. Nah, kita naik lagi ke BLPQ. Karena bukan solusi, kita pindah ke Simule. Apakah Simule merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan.
simulnya bukan merupakan sebuah solusi. Maka kita kembali ke tahap 1. Apakah jantung merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan, dan dia tidak memiliki turunan. Maka kita lanjut ke simpul SIGO. Apakah simpul SIGO merupakan sebuah solusi? Bukan. Maka kita ke tahap 2. Di sini ada biren. Apakah biren merupakan sebuah solusi? Bukan juga. Di sini dia memiliki 2 turunan, takengon dan loxemawe. Pertama kita ke takengon terlebih dahulu. Apakah takengon merupakan sebuah solusi? Bukan, karena solusi yang kita cari adalah loxemawe. Nah, takengon memiliki 2 turunan. Berarti ini tahap ke 0, 1, 2, 3, 4. Di tahap keempat, apakah BL Kejren merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan. Lalu selanjutnya, apakah kutachane sebuah solusi? Ternyata bukan. Maka kita kembali ke tahap 3. Karena takengon sudah kita cari, lanjutnya loxemawe. Apakah loxemawe merupakan sebuah solusi? Ternyata ya, benar. Loxemawe adalah solusi yang kita cari. Maka alurnya bisa teman-teman lihat seperti hal berikut. Nah, ini adalah alur dari algoritma DFS. Pertama dari banda Aceh, lalu kita telusuri ke kiri, ada Sabang, lalu ke cabang Calang dan turunannya sampai berakhir di Loxemawe. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pencarian solusi yang paling optimal dengan menggunakan algoritma UCS. Oke, pertama tentunya kita berawal dari banda Aceh untuk mengoptimalkan jarak dari banda Aceh menuju tujuan, yaitu Kutachane. Yang paling optimal itu melewati Sigli, lalu Biren, ke Tekangen, lalu sampai ke Kutai. Nah, untuk jaraknya di sini saya bisa teman-teman lihat menurut tree yang ada di sini. Itu merupakan jarak yang paling optimal dari banda Aceh menuju ke Tachane menggunakan algoritma UCS. Oke, selanjutnya kita menggunakan pencarian algoritma LDS, dimana kita mencari seoptimal mungkin agar sampai ke tujuan.
Pertama kita mulai dari ini menggunakan algoritma LDS. Berangkat dari Banda Aceh. Nah, untuk algoritma LDS ini sendiri kita harus ke kiri dulu baru ke kanan. Lalu kita ke Sabang. Apakah Sabang sebuah solusi? Ternyata bukan. Maka kita ke Calang. Apakah Calang sebuah solusi? Bukan. Maka kita lanjut ke bawah. Di sini ada Maulabu. Apakah merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan. Kita mengakar lagi ke bawah ke kiri. Di sini ada BLPD. Apakah sebuah solusi? Ternyata bukan. Kita ke kiri lagi ke Tapak Tuan. Ternyata Tapak Tuan juga bukan merupakan sebuah solusi. Maka kita ke kanan Singkil. Apakah Singkil ini merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan. Kita kembali ke kedalaman ini 0 ya, kedalaman 0 1 2 3 4. Kembali ke kedalaman 0 1 3 4. Kedalaman 4. Kedalaman 4. Nah, di sini ada simulai. Apakah simulai itu merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan. Lalu kita pindah lagi ke node 2 karena cuma ada sini melewati Jandino, berarti kita menuju ke node 1 terlebih dahulu. Apakah Janto merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan. Maka kita lanjut ke Sigu. Apakah Sigu merupakan sebuah solusi? Ternyata iya. Ternyata bukan. Karena Sikli bukan sebuah solusi. Kita lanjut ke bawah ke node 2. Node baris kedua. Sini ada Biren. Apakah Biren merupakan sebuah solusi? Ternyata bukan. Kita mengarah ke kiri. Di sini ada Takengon. Apakah sebuah solusi? Ternyata bukan. Kita turun ke kiri. Di sini ada BL Kejren. Apa itu solusi? Bukan. Lalu kita pindah ke Kota Wacana. Apakah ini sebuah solusi? Ya, Kota Cana adalah sebuah solusi. Atau apa yang kita cari selama ini. Oke, untuk estimasi jarak sesuai dengan data yang ada. Mungkin cukup sekian untuk LDS. Selanjutnya kita akan memaparkan mengenai IDDFS. Selanjutnya mencari pencarian LDS IDDFS, dimana kita harus membuat iterasi terlebih dahulu ketika ingin update atau mencari solusinya. Langsung saja kita ke contohnya. Pertama di sini kita membuat iterasi pertama dengan kedalaman sama dengan 0, artinya mulai dari sini 0. Apakah sudah menemukan solusi? Ternyata belum. Kita membuat iterasi kedua. Di iterasi kedua ada Sabang. Apakah sudah menemukan solusi? Belum. Maka kita ke Calang.
Apakah di Calang kita sudah menemukan solusi? Belum. Di Cando juga bukan solusi, Sigli bukan solusi. Nah, sini 1 ya. 1. Kita buat iterasi ke 3, 2, iterasi kedua. Oke. Di sini ada 2, yaitu ada Melaboh bukan solusi, Biren juga bukan solusi. Maka kita harus membentuk iterasi baru untuk update iterasi ke 4. BL print bukan sebuah solusi, Semolele bukan solusi, Kakengen bukan solusi, Losmawe bukan solusi. Maka kita membuat iritasi baru, iritasi kelima. Di sini ada beberapa. Yang pertama, Tapakuan bukan sebuah solusi, Singkil bukan sebuah solusi, BL Kitchen bukan sebuah solusi, dan Godachane merupakan sebuah solusi atau goals yang ingin kita dapat. Kita di warna biru saja untuk solusi. Jadi kita harus untuk sampai dari Banda Aceh ke Godachane kita membutuhkan 5 iterasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya